didorong tadi, aku injek kakinya. Seandainya viewersnya itu sedikit ataupun apanya sedikit, itu hanya ujian biar kita itu tetap semangat. Ibaratkan antara selebgram dan all shop juga sama kayak gitu. Sama. Jadi sama-sama harus punya Ciri khas masing-masing. Iya, ciri khas masing-masing. All shop pun gitu, kalau dia mengeluarkan produk yang bagus banget dan all shop lain tidak punya produk itu, satu, dia akan ditiru karena dia berkualitas. Terus kedua, dia pasti akan ramai karena memang kualitasnya itu bagus. Jadi kita nggak boleh nyerah, intinya tetap menjadi yang terbaik, tetap memberikan yang terbaik. Intinya Allah sudah atur. Walaupun semisal nih, kebanyakan kan yang bercadar-cadar itu dia berpikir kalau dia itu lulusan pondok atau apa. Tapi sebenarnya enggak. Banyak ada yang bercadar itu dia itu enggak lulusan pondok ataupun bukan anak pesantren. Tapi memang dia itu sekolah di negeri ataupun apa. Karena memang latar belakang bercadar itu bukan karena kita itu lulusan apa atau apa, tapi memang karena keputusan kita sendiri. Satu, pas makan keluar, pas pakai cadar, itu benar-benar ini cadar, ini yang tadinya kering, ini basah semua, entah karena makanan ataupun minyak, itu semuanya dicampur aduk. Kan kalau kita makan tuh kita kayak gini, tapi kalau pemula itu wajar-wajar aja kalau pada kotor gitu. Tapi insya Allah lama-lama kalian tuh bakal terbiasa dan pasti bisa. Assalamualaikum sahabat Al-Sahra. Sekarang aku lagi ketemu sama seseorang ini kita temuin di Lombok, Mira Cahaya ya teman-teman, pasti tahu dong ya Mira Cahaya ya. Alhamdulillah, amin. Nama Mira Cahaya itu nama asli atau bukan sih? Itu nama asli. Ya alhamdulillah ya, hari ini kita bisa ketemu. Alhamdulillah di Lombok, kita bisa dari ketemu. Sukabumi kita ke Lombok. Gimana nih perasaannya kita ketemu hari ini? Ini kan kita dadakan ya, bisa dibilang nggak terlalu dadakan juga sih sebenarnya, cuma Pas. ya pas lah ya, nggak terlalu lama, nggak terlalu dadakan juga ya. Intinya pas temanya. Perasaan aku nih, perasaan aku ke kakak ketemu sama ownernya Al-Sahra, alhamdulillah senang. Alhamdulillah. Satu, bisa silaturahmi. Kedua, kita itu nggak virtual terus ketemunya, kita langsung offline gitu. Jadi kita nggak online terus gitu. Jadi perasaan aku itu intinya senang bisa nambah sahabat, nambah kenalan gitu. Terus juga senang aja orangnya asik. Ya ini teman-teman ya, ini Kak Mira juga ini orangnya asik banget, makanya kita pas pertama ketemu kita udah kayak udah kayak kenal lama gitu. Tadi itu baru berapa detik aja gitu. Iya, udah kayak gimana, ketemu aja pas pelukan tuh didorong, nggak tahu kenapa, entah itu sengaja ataupun nggak tahu juga. Malah tadi lebih dari dorong, tadi aku injek kakinya. Itu tidak disengaja lebih tepatnya. Nah jadi sebelum bertemu ini kita kan sempat chatting dulu gitu ya, kita chatting. Ya, alhamdulillah ya, ini kamera ini nggak neko-neko lah ya, maksudnya ya kita bisa ngobrolnya nyambung lah. Kak Mira tahu Al-Sahra itu pertama dari mana sih? Jadi ceritanya itu aku tahu Al-Sahra itu dari aku punya adik. Jadi adiknya itu sekolahnya semuanya di pondok. Jadi mereka itu sering pakai brand-brand yang katanya Kak Mira ini catatannya Al-Sahra gitu. Aku kan kurang tahu, tapi dari sana aku kayak oh iya kakak nanti coba cari tahu. Nah tanpa dipungkiri nggak pernah sampai kepikir jauh gitu. Akhirnya kita tuh bisa ada takdir atau jodoh ketemu, alhamdulillah. Ternyata memang benar teman-teman, produk Al-Sahra itu super premium, kayaknya itu pekat terus lembut banget. Insya Allah ini itu fakta, nggak neko-neko. Aku pakai sendiri, aku langsung pakai. Ini produknya bagus. Ya, sebelum kamera pakai juga adik-adiknya udah pakai duluan. Ya kayak gitu. Adiknya pakai duluan, soalnya memang kebutuhan pondok dia sering pakai gitu. Jadi Mira itu pengen nanya juga nih sama kakak. Boleh. Kan kakak itu mau ke Lombok. Jadi kenapa bisa sama Mira gitu? Alasannya. Ya. Jadi Al-Sahra tuh udah hubungi Kak Mira udah dari jauh-jauh hari ya, udah sama admin yang satu, admin yang dua, admin yang tiga. Iya udah dari jauh-jauh hari, cuma qadarullah Allah belum mengizinkan kita untuk bertemu. Itu paling itu aja sih. Komunikasi ya. Iya, komunikasi udah lama, cuma kita baru berjodoh ketemu itu hari ini. Ya, lebih tepatnya gitu, karena Kak Mira ini kan selebgram terus suka buka endorse juga kan. Iya, jadi kita lihat portofolionya bagus nih buat foto gitu. Nah ternyata anaknya juga baik banget, masya Allah. Jadi malu teman-teman. Aku kira tadi dia itu bakalan karena pertama ketemu kan, pasti bakalan kayak dimanapun orang pasti kalau ketemu itu kayak kaku-kakuan gitu kan kalau pertama. Tapi tadi itu tidak, kita itu enggak loh, enggak kayak gitu. Kita tuh kayak akrab banget. Gitu. Pokoknya masya Allah nyambung gitu, jadi enak. Kak Risna itu hijrah dari kapan dan memutuskan untuk bernikah itu kapan? Sejak kita belajar
memulai itu 2017. Jadi 2017. begitu memulai kita juga melahirkan Al Syahra juga gitu, brand Al Syahra. Jadi dulu itu kan kita tinggal di lingkungan yang kurang mendukung ya, kurang mendukung. Tapi kita kok seneng banget gitu ya lihat orang yang bernikop itu, pengen banget. Kita juga kan berpikir kayaknya ini gampang susah gitu. Kalau untuk cuma seperti itu gampang, tapi kan untuk istiqomah, untuk kita menyesuaikan dengan hati, dengan perilaku itu kan butuh proses ya. Nah, dengan proses itu kita buatlah Al Syahra gitu untuk menunjang keistiqomahan kita, untuk kita bisa memperluas jaringan teman-teman yang mau berhijrah juga. Jadi kita memfasilitasi itu dengan meluncurkan produk yang bagus, yang berkualitas, tapi terjangkau gitu untuk semua kalangan. Iya, yang nyaman itu nomor satu ya. Jadi kan kalau kita bikin produk yang nggak nyaman ya kita menjualnya juga, untuk promosinya juga biar bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Sama satu juga, Al Syahra itu awal mula namanya itu memang apa, ada arti khusus atau memang langsung bikin gitu? Iya, jadi Al Syahra itu ini mungkin pertanyaan ke sekian ratus kali atau sering banget ya. Ini alasan Al Syahranya gimana? Ya, ini Al Syahra itu kan Al Syahra ini nama dari ketiga anak kita gitu ya, anak saya. Jadi Al Syahra itu Alfian, Syawalia, Zahira. Nah, itu kan. Jadi Al Syahra itu launching pertama kali pas kita udah punya 3 orang anak gitu. Jadi ini sangat bermakna banget, dan ini juga huruf H dan R ini juga ini kan disatuin kan. Nah, kira-kira apa nih H sama R? Nah, itu dia, karena tidak ada tahu menau, jadi harus ditanyakan kepada owner biar kita itu tidak bingung gitu. Jadi ini kenapa ini sama H sama R kok disatuin? Ini H itu nama bapaknya anak-anak gitu ya. R-nya itu sadar kalau ini ada namanya Aheru. Iya, Aheru dan Teh Risna gitu. Oh iya. Gitu teman-teman. Keren. Berarti ini satu komplit keluarga. Iya, satu komplit keluarga. Cuma sekarang udah anaknya udah 4, mudah-mudahan anak keempat ini bisa melaunchingkan lagi produk baru. Bagus banget artinya. Mira salut sih dari artinya ini, udah dari awalnya itu artinya itu benar-benar udah mulia. Bermanfaat banget. Nah, ini mau nanya nih, ini kan Kak Mira nih seorang selebgram gitu ya. Itu kalau boleh tahu dari kapan sih pertama kali buka akun Instagramnya? Aku buka akun itu dari tahun 2017, kurang lebih kayak gitu. Jadi awal endorse itu memang dari udah lumayan lama sih, tapi dari brand yang mungkin nggak usah disebut atau disebutin. Nggak usah ya. Ya intinya itu ada pertamanya yang Masya Allah belajar dari awal banget gitu, dari nol gitu, gimana caranya kayak gini. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu masih dipercaya, sampai sekarang juga bisa ketemu sama kakak. Alhamdulillah. Ya. Nah, untuk selebgram itu kan kalau yang lain-lain ya, katanya banyak suka dukanya gitu. Nah, ini buat Kak Mira sendiri nih, suka duka menjadi seorang selebgram itu apa? Jadi kalau sukanya itu kayak satu, kita bisa membantu orang yang memang lagi berjualan secara online. Terus kedua itu sukanya itu kita itu bisa dapat banyak koleksi ataupun banyak pelajaran dari salah satu owner dan owner lainnya. Terus juga ketiga itu kita kayak banyak kenalan, terus silaturahmi semakin banyak, nggak sama 1-2 orang aja tapi banyak. Terus kalau dukanya itu kadang nih, tapi tidak semuanya ya, tapi kadang dukanya itu kayak ada salah satu atau beberapa orang yang mungkin nggak ngertiin kondisi gitu, entah dalam acara kita fotonya telat ataupun entah dalam cuacanya itu kurang baik, intinya ada aja tapi nggak semua. Tapi alhamdulillah dari sampai sininya lebih banyak itu yang ngertiin sih, yang nggak ngerti itu paling beberapa. Iya, pasti ada aja gitu ya. Tapi kalau dinikmati, yang namanya dinikmati itu enak. Jadi kita tuh kayak hobi gitu, nggak ngerasa capek atau apa. Jadi dinikmati. Jadi kerjaannya itu mengendorse produk. Jadi mengendorse-nya itu dengan hati ya. Jadi benar-benar menikmati gitu. Biar tapi enak juga sih kalau kita nikmatin tuh, kayak kita tuh jalan-jalan gitu aja dah, pokoknya seneng. Jadi ya kayak owner Al Syahra ini kerja sambil jalan-jalan, itu kan nikmat banget. Nah, sekarang kan banyak banget nih akun-akun anak-anak milenial masa kini gitu yang kayaknya tuh banyak banget yang pengen jadi selebgram. Apa sih tips triknya gitu, atau pesan apa yang mau disampaikan Kak Mira buat anak-anak yang pengen jadi selebgram itu harus bagaimana, terus yang baik itu selebgram kayak gimana gitu, menurut Kak Mira kayak gimana?
Kalau menurut dari diri pribadi ya, jadi selebgram itu sebenarnya bisa diambil sama siapapun ataupun itu tergantung nasib-nasiban lebih tepatnya. Karena kita nggak tahu orang bisa tiba-tiba viral, tiba-tiba masuk TV, itu pun kan nggak ada yang berencana. Kita langsung tiba-tiba mungkin kejutan dari Allah kan. Tapi kalau memang anak muda sekarang itu kebanyakan itu konten. Jadi kalau konten kita menarik, Iya, betul. banyak orang-orang yang bakalan tertarik jadi kayak gitu. kita Jadi harus awalnya tuh kayak gitu. berkreasi ya, kita harus Pokoknya harus kreativitas. kreatif. Terus ya. kedua, jangan patah semangat. Seandainya viewersnya itu sedikit ataupun apanya sedikit, itu hanya ujian biar kita itu tetap semangat. Iya, Tapi karena kalau yang- memang niat kayak gitu sih Yang followernya sudah banyak juga tadinya sedikit dulu gitu kan ya. dari awal. pokoknya. Iya, jadi Bukan gitu. cuma itu juga sih, sama gini, kalau kita mau jadi selebgram itu sebenarnya kita itu kayak nggak perlu terkenal asal kita itu mau, nanti dia datang sendiri gitu. Orang yang suka itu akan datang sendiri gitu. Kita nggak perlu kayak menjadi orang lain untuk terkenal. Intinya kita udah punya nasib masing-masing. Iya, Pasti jadi bisa jadi datang. diri sendiri aja ya. Jadi jangan orang lagi ramai ini, saya ikutan pengen seperti dia ya kayak yang kayak itu. Nah, begitu juga ya kayak jualan juga sama gitu kan. Selebgram sama antar selebgram ibaratkan antara selebgram dan all shop juga sama kayak gitu. Iya, Jadi sama-sama harus punya ciri khas masing-masing. Iya, ciri khas masing-masing, punya kreativitas masing-masing gitu. Jangan orang lain kreativitas enaknya lihatnya enak banget kita ikut-ikutan gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus jadi diri sendiri ya. Jadi hasilnya kita serahkan sama Allah gitu. Kita itu ikhtiar. Iya, aja, ikhtiar jangan itu. patah semangat. Hmm. Semuanya udah diatur. Betul. Allshop pun gitu. Kalau dia mengeluarkan produk yang bagus banget dan allshop lain tidak punya produk itu, satu dia akan ditiru karena dia berkualitas. Terus kedua dia pasti akan ramai karena memang kualitasnya itu bagus. Jadi kita nggak boleh nyerah. Intinya tetap menjadi yang terbaik, tetap memberikan yang terbaik. Intinya Allah sudah atur. Nah, itu dia ya tips-tipsnya dari Kamira kalau mau jadi selebgram kayak gitu. Oh ya sebentar. Ya. Jadi Mira juga punya pertanyaan Oh, khusus boleh, nih dari boleh, Mira boleh, sendiri. boleh. Jadi kan seandainya nih perumpamaan Mira itu pengen punya brand sendiri atau pengen punya kreativitas sendiri dalam usaha kayak busana muslimah gitu. Kan kakak sebagai owner pasti punya tips lah gimana sih caranya kita itu sampai bisa punya ide-ide untuk membuat brand sendiri gitu. Atau gimana gitu yang bisa bikin kita itu kayak semangat dan sampai punya brand sendiri. Nah, yang pertama ya, kita harus punya tujuan dulu nih. Kita tujuan jualan untuk buat apa gitu ya. Kita mau dibawa kemana jualannya itu itu menentukan kita akan seperti apa ke depannya gitu. Karena sekarang tuh banyak banget pemula-pemula gitu yang bermunculan baru itu banyak yang buka all shop, tapi kebanyakan yang saya lihat tuh kebanyakan hanya meniru gitu ya. Jadi kalau kita mau buka usaha, bukan buka all shop ya, kalau buka all shop kita bisa menjadi reseller, bisa jadi agen produk orang lain. Kalau all shop begitu. Nah, kalau kita mau buka usaha itu beda lagi ceritanya. Kita harus punya kreativitas gitu, harus punya ide. Karena yang mahal itu dalam berusaha itu adalah idenya. Apapun itu, mau jualan, mau apapun kan, ide kreativitas itu bisa dikembangkan ya. Beda lagi dengan kita meniru usaha orang lain kan, itu banyak banget orang lain usaha A, wah saya mau usaha A juga gitu kan, ditirulah gitu. Nah itu kita jangan seperti itu, karena semakin orang lain kreativitasnya meningkat, kalau kita terus meniru itu kita bisa Sampai sana aja. Kita nggak iya punya ide-ide lainnya. gitu, karena tidak semua kreativitas bisa ditiru gitu ya. Jadi buat teman-teman yang misalkan masih stuck dengan idenya atau apa, jangan patah semangat gitu ya. Ya, harus tetap semangat. Iya, harus tetap semangat. Yakin kalau kalian pasti bisa gitu. Nggak semua yang kreativitas juga, nggak semua selalu berkreativitas gitu. Ada di mana masanya kita stuck juga, kita kehilangan ide, itu banyak banget gitu ya. Benar bagus Ya, banget makanya tipsnya untuk kalian semua. Makanya jangan patah semangat buat kalian yang lagi ngedown atau apa gitu. Kalian harus gali lagi impian kalian harus gali lagi tujuan kalian gitu. Intinya Kalian niatnya ya. Tujuan untuk membuka usaha itu sendiri. Nah, tadi ada teman-teman yang komen juga ya di Instagram. Ada yang tanya nih gimana caranya istiqomah bernikob katanya gitu nih. Menurut Kamira sendiri nih gimana sih? Jadi kalau menurut Mira pribadi ya, kalau mau istiqomah pakai nikob itu sebenarnya tidak ada hal yang lebih penting dari niat. Jadi kalau niat kita, hati kita memang udah merasa kita itu bisa,
ya kita usahakan. Tapi memang istiqomah itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Istiqomah itu sulit banget. Malah banyak orang yang udah baik awalnya ini bisa istiqomahnya itu turun karena memang manusia itu rumahnya hilaf gitu. Jadi caranya itu kayak kita itu selalu mengingat Allah gitu. Terus juga kalau pengen istiqomah itu usahakan kita punya di sekeliling itu orang-orang yang memang mendukung. Yang mendukung ya. Sama apa namanya? Kalau memang niatnya itu pakai cadar misalnya atau pakai niqab, intinya kita itu memang harus Diniatkan izin dulu. sama orang tua. Iya, betul. Karena izin orang tua itu penting, tapi setidaknya memang tidak diizinkan itu kayak Allah itu maha pendengar. Jadi kalau kita sering tahajud sampai berdoa memang ingin niatnya seperti itu, insya Allah bakal terkabul. Ya, Kalau jadi dari Mira sih kayak gitu. kembali lagi ke niatnya ya. Kalau Uti sendiri pengen banget untuk bernikob, itu jangan banyak takut lah ya kalau ingin mencoba. Kalau misalkan di rumah nih banyak banget yang masalahnya di rumah, katanya di rumah nggak mendukung orang tua, saudara, itu kan banyak Soalnya banget. Mira juga dulu nggak dikasih. Iya, ya banyak banget kayak gitu teh. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau mungkin kayak gitu di rumah, ya udah nggak usah gitu. Terus kita kan masih banyak nih teman-teman di luaran sini ya, Iya, di masih luaran kalau misalkan di lingkungan sendiri, di lingkungan offline gitu ya, nggak ada teman. Iya. Ya, teman-teman bisa cari di online gitu, teman-teman baru, mencari Intinya komunitas tetap belajar, baru, tetap iya. belajar. Untuk kan sekarang banyak juga di YouTube ya, banyak ya teman-teman di sosmed juga banyak banget yang sama-sama hijrah, yang sama-sama mencari teman untuk istiqomah itu, karena istiqomah itu nggak bisa sendiri ya. Istiqomah Ada bernikob yang- itu nggak bisa sendiri, kita harus nyari lingkungan juga gitu. Lingkungannya itu penting banget karena Iya. berpengaruh besar banget buat Dan kita harus terus menggali ilmunya juga ya. Jadi teman-teman, kita sama-sama belajar gitu. Tapi apa juga ya, walaupun semisal nih kebanyakan kan yang bercadar-cadar itu dia berpikir kalau dia itu lulusan pondok atau Ya. apa, tapi sebenarnya enggak. Banyak ada yang bercadar itu dia itu enggak lulusan pondok ataupun bukan anak pesantren, tapi memang dia itu sekolah di negeri ataupun apa, karena memang latar belakang bercadar itu bukan karena kita itu lulusan apa atau apa, tapi memang karena keputusan kita sendiri. Jadi kembali lagi ke niat, intinya Iya. niat aja sih. Ini kan Kamira nih kan tadi katanya sempat ya, untuk awal-awal sempat kurang dukungan lah ya dari keluarga. Iya. Itu gimana nih bisa akhirnya diperbolehin gitu? Awalnya itu memang nggak dikasih pakai cadar karena memang ditanya dulu kenapa mau pakai cadar gitu, alasannya apa gitu kan. Padahal kan pakai cadar itu kan sunnah katanya gitu, nggak diwajibkan, tapi ada juga beberapa yang bilang wajib kan. Tapi dulu itu Mira itu cuma apa ya, sebenarnya Mira itu terobsesi sama apa ya, nonton film-film muslimah gitu ya, kayak ih kok pakai cadar, padahal dulu punya temen pakai cadar kayak iya apaan sih kamu pakai cadar, nanti makan kayak gimana sih kamu, Ya, kamu banyak kayak gitu juga gini sih. pakai cadar emang kayak apa sih. Tapi lama kelamaan ternyata memang bener kalau kita ngejudge orang itu kita akan kayak gitu gitu. Jadi apa, jangan lupa harus memperbaiki ucapan karena ucapan itu akan kembali kepada pengucapnya. Jadi waktu itu Mira itu mau pergi keluar, tapi kan kalau dari rumah jujur nih Mira itu nggak berani pakai cadar dari rumah. Jadi Mira taruh di tas. Jadi pas keluar dari area rumah Mira pakai cadar. Jadi gitu perjuangannya, masya Allah. Tapi dan akhirnya lama kelamaan itu cadar ini banyak berkahnya. Satu, dia itu lebih memperbaiki kita. Terus dia itu bisa membuat kita lebih dipandang beda deh kayaknya, kayak Lebih mulia lebih gitu ya. mulia, lebih dihargai, lebih di apa ya, kalau kita keluar kemana-mana nih, contohnya kita perempuan, pasti banyak laki-laki yang kadang nongkrong gitu ya, kalau kita bercadar gitu kayak kita tuh dibedain gitu, kalau kita keluar kayak Dihormatin paling mereka ya. itu nggak berani ngomong kayak gitu sih. Iya sih, pasti Intinya ada kayak gitu. bagusnya, ada buruknya, intinya tetap istiqomah. Iya, kembali ke niat ya. Mudah-mudahan kembali ke niat. teman-teman yang pengen bernikob, mudah-mudahan niatnya bagus juga gitu. Semoga Allah mudahkan untuk beristiqomah, istiqomahnya berkumpul buat dengan pakai teman-teman yang sama-sama berjuang gitu ya. Dan yang paling penting yaitu kita harus niat untuk istiqomah gitu. Kita harus benar-benar dari hati kita, soalnya orang itu kadang rasa bosannya itu suka timbul tiba-tiba, apalagi perempuan. Kadang kita pakai cadar, kita ketemu teman kita yang belum istiqomah, kita kayak ih kenapa aku gini gitu, karena hati itu Allah yang maha membolak-balikan hati. Kita tidak tahu kapan hati itu akan stay seperti ini, kapan hati itu nggak akan stay. Jadi kita itu harus tetap imannya itu harus kuat. Ya, jadi kita harus terus belajar ya. Terus belajar. Intinya harus terus Terus menggali belajar ilmu. ya. Nah, setelah bernikob nih, udah setelah lama gitu ya bernikob. Ada sih perasaan perubahan apa sih gitu yang dirasakan Kak Mira nih? Apa aja dari perilaku Kak, dari apa gitu? Oh, jadi perubahannya itu kayak pertama nih, ini sangat batas wajar ataupun ini benar-benar wajar. Satu,
pas makan keluar pas pakai cadar itu benar-benar ini cadar ini yang tadinya kering ini basah semua entah karena makanan ataupun minyak itu semuanya dicampur aduk kan kalau kita makan itu kita kayak gini tapi kalau pemula itu wajar-wajar aja kalau pada kotor gitu tapi insya Allah lama-lama kalian tuh bakal terbiasa dan pasti bisa. Terus kedua Mira itu dulu kan kalau lihat teman pakai cadar kayak iya apaan sih pakai cadar kayak ninja tapi pernah digituin juga sama orang jadi pernah ke pantai jadi ada anak kecil ini ninja digituin ternyata kesel ya gitu itu bukannya kesel kayak gimana kayak oh ternyata gini masih rasanya begini. diginiin. Terus kalau kalau pakai cadar itu juga itu tuh kayak gimana ya lebih banyak yang ngira gitu itu gerah kayak apaan sih semuanya ketutup dari atas sampai bawah ketutup gitu ya tapi mereka nggak tahu keterbiasaan itu bisa membuat orang itu nyaman jadi kayak gitu sih nggak ada keluh kesah yang terlalu jelek-jelek banget masih intinya alhamdulillah di hidup atas mati. batas wajar ya. Ya alhamdulillah hari ini kita sudah Iya. berbincang-bincang Iya, dengan obrolan yang singkat namun mudah-mudahan dari obrolan ini ada manfaatnya buat teman-teman Buat semua ya. teman-teman yang nonton dan juga bisa jadi motivasi ataupun bisa jadi cerminan Iya, buat yang betul. nonton. Ya teman-teman ya terima kasih ya Kamira Iya, udah sama-sama Kakak. udah kita ketemu di sini. Iya. mudah-mudahan Next time. mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain Amin. waktu. Mudah-mudahan Kamira bisa datang ke Jawa ke sana ke Sukabumi ya. Amin, Masya Allah, Insya Allah, Insya Allah. Semoga banyak rezekinya dan umur panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.